Selamat malam pemirsa, pendakwa tersohor tanah air Ustadz Abdul Somad mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan kita semua karena mengaku dideportasi oleh pemerintah Singapura. Meskipun dari pemerintah Singapura mengatakan itu bukan deportasi, itu merupakan bagian dari penolakan dengan istilah not to land notice. Tapi bukan hanya Ustadz Abdul Somad, karena ia bersama dengan rombongan yang totalnya ada 7 orang yang harusnya tiba di pelabuhan Tanah Merah, Singapura. Iya, ditolaknya ulama tersohor Ustadz Abdul Somad untuk masuk atau menginjakkan kakinya di tanah Singapura ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi. Apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian mengapa ia dan juga keluarganya harus kemudian ditahan selama beberapa jam di sebuah ruangan 1x2 meter dan kemudian dikembalikan lagi ke wilayah Indonesia. Kita akan bahas tuntas mengenai hal ini di meja catatan demokrasi. Tapi seperti biasa ya, kita akan hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi, mungkin beberapa awal dari kasus ini. Seperti kita ketahui beberapa media kemudian memunculkan mengenai isu ini berawal dari updatean dari seorang Ustadz Abdul Somad di Instagramnya ya. Instagram, Ustadz Abdul Somad menunjukkan dia berada di ruang bilik seperti itu ukuran 1x2 meter, kemudian di atasnya ada semacam teralis besi. Coba kita simak bersama karena ada bentuk klarifikasi di YouTube mengenai Ustadz Abdul Somad ini. Padahal tujuannya bukan ceramah ke Singapura, tujuannya untuk berlibur bersama keluarga. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our communities why did your country, why did your government reject us? Why did your government deport us? Kenapa? Apakah karena teroris? Apakah karena ISIS? Apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Berkas lengkap semua. Sudah lengkap ya. Arrival card, kartu untuk datang sampai masuk, semua lengkap semua. Tak ada kurang satu apa-apa. Sudah lengkap semua. Semua, tak ada kurang. Udah sampai di stempel imigrasi, dia tidak stempel karena langsung di scan aja paspor, langsung dia scan. Habis itu kemudian cap jempol. Habis itu udah pas mau keluar, saya terakhir. Sahabat saya keluar, istrinya sudah, anaknya sudah, ustazah pun sudah, anak saya sudah. Saya yang terakhir. Begitu selesai mau keluar, baru di tas itu ditarik masuk. Saya dimasukkannya ke dalam satu ruangan, lebarnya semeter, panjangnya 2 meter, pas macam liang lahat. Di atas pakai 1 jam saya di situ, di ruang tuh, ruang kecil tuh. Habis itu baru digabungkan dengan yang kawan saya dengan anak-anaknya itu, dengan ustazah, dengan barulah tempat yang ramai itu. Kawan saya itu anaknya umur 4 tahun. Apa kata anak umur 4 tahun tuh? Kita ini di penjara ya. Anak 4 tahun tahu itu di penjara. 3 jam pula kami di situ. Apa salah anak-anak kecil itu? Mahasiswa semester 5, ibu-ibu perempuan. Kalau saya bermasalah ya saya saja. Kenapa pula mereka? Kami bukan mau cari kerja, bukan mau jadi pendatang haram. Ya pemirsa, kita akan langsung saja membahas mengenai hal ini. Sudah hadir sejumlah narasumber di meja catatan demokrasi. Kita perkenalkan, kita sapa. Selamat malam Bang Egy Sujana, tim pembela ulama dan aktivis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Anwar Abbas, Waketum MUI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Irfan Idris. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Ketua Tim TAPA, Bang Kapitra Ampera. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan mantan Ketua Cyber Indonesia, Bang Hussein Siap. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Melalui sambungan Zoom ada dua narasumber yang kami hadirkan langsung, yakni Ustadz Abdul Somad yang sudah tiba di tanah air. Nanti akan coba kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad, dan juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Assalamualaikum, selamat malam. Bapak Suryo Pratomo. Assalamualaikum Bapak Suryo Pratomo. Waalaikumsalam. Baiklah. Selamat malam. Ya, saya ingin ke Anda terlebih dahulu, Pak Suryo Pratomo. Tentu pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia berada di Singapura sudah melakukan komunikasi saat mendengar hal ini dengan pihak Singapura. Anda bisa jelaskan terlebih dahulu mengenai hasil komunikasi tersebut, Pak Dubes? Ya, Maria, jadi setelah Ustadz Abdul Somad posting di sosial media, kami berkomunikasi dengan pihak Immigration and Checkpoint Authority (ICA) berkaitan dengan penolakan atau deportasi yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Kami menanyakan kebenaran dari berita itu dan kemudian mereka menyampaikan bahwa ICA refusal of entry kepada Ustadz Abdul Somad. Kemudian mereka mengirimkan formulirnya seperti ini formulirnya. Jadi memang untuk Ustadz Abdul Somad ada 4 kriteria mengapa ditolak. Yang ditrik adalah yang keempat, ditulisnya adalah being ineligible for the issue of pass under current immigration policy. Basis disampaikan oleh ICA itu adalah bahwa Ustadz Abdul Somad tidak diizinkan untuk masuk. Karena itu kami kemudian menindaklanjuti dengan pertanyaan apa yang menjadi dasar penolakan itu. Kami ingin datang lebih resmi dan kemudian siang hari kami mengirimkan nota diplomatik resmi kepada Kementerian Luar Negeri. Tentunya kami sekarang menunggu jawaban dari pihak Kementerian Luar Negeri karena ICA di Singapura itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, tentunya pihak Kementerian Luar Negeri Singapura akan berkomunikasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan kemudian mudah-mudahan bisa segera menjawab apa yang menjadi nota diplomatik kita. Pak Suryo Pratomo, meskipun ini kedaulatan penuh dari Singapura, tapi kami ingin tahu Ustadz Abdul Somad ini dikenakan deportasi atau statusnya ini not to land notice ini? Bedanya seperti apa? Versi Dubes. Jadi kalau menurut pihak ICA, Ustadz Abdul Somad itu ketika turun dari kapal sedang dalam proses imigrasi. Jadi belum melewati imigrasi sehingga kemudian bukan disebut dengan deportasi karena Ustadz Abdul Somad tidak melakukan pelanggaran keimigrasian. Jadi memang belum masuk ke wilayah Singapura, baru dalam proses di imigrasi dan sebelum diberikan izin untuk masuk, beliau diminta untuk kembali ke Indonesia. Jadi itu versi dari ICA. Ya, tadi Anda juga sempat sampaikan bahwa alasan atau apa yang disampaikan oleh pihak Singapura adalah Ustadz Abdul Somad dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, Anda bisa jelaskan mengenai hal ini secara kedaulatan di negara Singapura, sebenarnya apa-apa saja indikator-indikator yang memenuhi hal ini, Pak Dubes? Tentunya sekali lagi yang saya sampaikan, kalau kemudian rincian mengenai dasar pertimbangannya sepenuhnya ada di pemerintah Singapura. Karena itu kami mengirimkan nota diplomatik untuk mendapatkan kejelasan karena kami tidak bisa mengira-ngira seperti apa atau dasar pertimbangannya. Karena itu lebih baik kami kirimkan surat diplomatik resmi supaya kemudian jawabannya resmi dan tahu apa yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah Singapura. Tapi seperti ini Pak Suryo Pratomo, apakah memang ada pelanggaran tertentu sehingga orang masuk kategori yang harus ditetapkan sebagai not to land notice ini oleh ICA, atau memang secara umum itu hak subjektif dari petugas imigrasi di pelabuhan? Betul, jadi kalau kita tahu Pak Andromeda, orang masuk ke sebuah negara itu ada 2 pendekatannya. Pertama adalah mengajukan visa, yang kedua adalah masuk tanpa visa. Kita dengan Singapura dan negara ASEAN kebetulan tidak perlu visa. Kalau kita mengajukan visa biasanya kalau ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ke Jepang, kita harus mengajukan visa ke kedutaan. Dan ketika kita ada di kedutaan, jawaban untuk ditolak atau disetujui itu kadang-kadang memang sangat subjektif. Demikian pula ketika orang datang ke sebuah negara yang tidak menggunakan visa atau free visa, ketika masuk sepenuhnya ada di pihak imigrasi. Karena itu sekali lagi kami tentunya ingin mengetahui dasar pertimbangan untuk tidak mengizinkan Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke Singapura itu apa, dan kami
menunggu jawaban dari pihak pemerintah Singapura. Ya, sekali lagi Pak Dubes, artinya ini betul-betul memang wewenang subjektif dari petugas di lapangan saja, atau memang sebenarnya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang juga bersifat subjektif. Artinya mungkin apakah ada catatan-catatan tertentu terkait dengan identitas dari seorang Ustadz Abdul Somad, atau seperti apa yang bisa dijelaskan kepada kami-kami yang menganggap ini sebagai awam gitu? Sejauh kita tahu, Ustadz Abdul Somad tidak pernah ada persoalan di Singapura. Karena itu sekali lagi kami meminta penjelasan. Tetapi NTL atau not to land itu berlaku di semua negara. Di Malaysia banyak sekali warga negara Indonesia yang tidak diizinkan untuk masuk not to land karena dianggap dalam tanda petik oleh pihak imigrasi dicurigai apakah itu karena mau bekerja atau kemudian mau masuk secara menjadi warga yang menetap tinggal di Malaysia. Jadi hal-hal seperti itu umum terjadi bahkan di semua negara. Orang yang sudah memiliki visa bisa juga ditolak untuk bisa masuk. Kita masih ingat misalnya ketika Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berkunjung ke Amerika Serikat, kemudian juga tidak diizinkan masuk padahal beliau sudah memiliki visa. Jadi hal seperti itu sepenuhnya ada pada pihak imigrasi, dan sekali lagi kami tidak ingin berandai-andai, karena itu kami mengirimkan surat nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan. Sekalipun Pak Suryo Pratomo, ia memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku, apakah masih bisa dikategorikan hak subjektif dari petugas imigrasi? Karena ini kan bukan label UAS sendiri, ia bersama dengan rombongan, bersama dengan anak istrinya juga yang mungkin orang awam tidak banyak tahu, yang populernya UAS, tapi keluarganya juga terseret-seret, Pak Tommy. Ya, biasanya petugas imigrasi kan tidak mengenal orang. Mereka hanya melihat berdasarkan data yang mereka miliki, dan yang tadi saya sampaikan, kalau dilihat dari form yang kami terima dari pihak ICA, ada 4 hal. Tentunya tadi dikatakan oleh Andromeda, Ustadz Abdul Somad tetap memiliki paspor, artinya dia tidak melakukan pelanggaran imigrasi, juga karena tidak memerlukan visa, tidak dicontreng, kemudian tidak dilarang juga sebagai imigran, juga tidak dicontreng. Satu yang diklik itu hanya beliau dianggap tidak eligible berdasarkan aturan baru kebijakan keimigrasian yang berlaku di Singapura. Itu yang sekali lagi kami ingin mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai poin keempat ini, karena sekali lagi kalau dari sisi form yang dikirimkan oleh pihak ICA betul-betul hanya menyebutkan hanya ineligible saja. Soalnya seperti ini Pak Suryo Pratomo, tadi UAS mengatakan tidak ada komunikasi dua arah. Ya bertanya sekalipun tidak dijawab, ia melihat orang-orang yang ada di pelabuhan itu seperti robot, tidak ditanggapi sama sekali. Apakah hanya satu arah biasa dari UAS terjadi di lapangan? Ya, itu yang tadi saya katakan, kalau kita ke kedutaan Amerika mengajukan permohonan visa, ketika kita ditolak, kita tidak bertanya, mereka tidak jawab. Jadi memang seperti itulah keimigrasian berlaku di seluruh dunia, dan sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah kita mempertanyakan apa yang menjadi dasar pertimbangan itu. Oke, baik. Pak Dubes, di sini juga hadir sejumlah narasumber kami. Mungkin kami persilahkan kepada narasumber jika ingin bertanya secara langsung kepada Duta Besar Singapura, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, maksud kami. Pak Anwar Abbas. Silakan Pak Anwar Abbas. Ya, kalau bagi saya secara konstitusional ya, tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyat. Dan ketika rakyatnya di Singapura mengalami masalah, ya maka menurut saya negara dan dalam ini pemerintah harus turun tangan menyelesaikannya. Apalagi yang dilarang masuk ini adalah orang yang bernama Ustadz Abdul Somad. Itu seorang tokoh yang punya pengikut cukup besar ya. Sehingga keputusan ini menurut saya betul-betul telah membuat gaduh di negeri ini. Dan bahkan tidak mustahil kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, kebencian terhadap negara Singapura akan semakin meningkat. Dan itu menurut saya adalah tidak baik ya. Apalagi kita tahu bahwa negara Singapura itulah negara yang paling besar investasi di negara kita. Ya. Oleh karena itu bagi saya ya saya minta betul supaya pemerintah secepatnya bisa menyelesaikan masalah ini, dan pemerintah Singapura supaya mengklarifikasi supaya rakyat Indonesia menjadi jelas dan kasusnya menjadi terang benderang. Baik, Bang Edi ingin bertanya langsung. Ya, Mas Suryo, dalam konstruksi hukum Undang-Undang Dasar 45
tugas pokok presiden itu ada 4, antara lain menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Tentu including di situ martabat dan lain sebagainya. Pertanyaan seriusnya, sejauh mana presiden perhatian urusan ini? Apakah Anda ditugasi atau inisiatif Anda sendiri? Karena Jogjanya presiden panggil dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Negara kecil, negara Singapura jadi kurang ajar gitu loh. Kita mesti ajarin itu secara hukum, nggak boleh begitu. Terus definisi teroris yang dikenakan tuh apa? Sementara saya dengar catatan dari BNPT tidak ada kategori teroris untuk Abdul Somad. Tidak ada pernyataan mengenai hal itu juga kalau Tidak tadi dari ada. komunikasi Dan pihak juga Singapura apalagi dan Indonesia. secara ilmu hukum mesti ada putusan pengadilan dia sebagai seorang teroris apa tidak. Nah oleh karena itu kita ini sedang dihinakan oleh Singapura, harus dianggap begitu. Ini ulama, saya tim pembela ulama. Saya sangat ketersinggungan secara emosi keagamaan ini, kita kok dikoyak-koyak begini gitu loh. Ke Singapura saya pernah juga ditahan 2 jam pernah saya. Oke. Di Kanada saya pernah. Saya nanya, what's wrong with me? Apa salah gua begini? Your name in computer. Nah, nama saya di komputer apa? Coba. Salahku apa? Ya. Kalian klaim-klaim negara demokrasi, tapi tidak demokrat. Tapi Baik, kan Bang jelas Egy. tadi, Bang. Jadi Egy. pertanyaan seriusnya, ikhtiar dari presiden ada nggak untuk ini? Apa cuek aja dia? Apa memang Anda ditugasi? Coba dijawab dengan jelas. Silakan Pak Pak Suryo Dubes. Pratomo. Baik, jadi memang Pak yang pertama adalah Ditahan dulu tugas Bang Kapitra. dari Kita Kita kasih Bang kesempatan Suryo untuk menjawab. bertanya juga Bang. Kita kasih kesempatan Bang, tenang saja. Pak Suryo Pratomo, ditanggapi Jadi- dulu yang Bang Egy tadi. Kalau tugas dari KBRI, saya betul sekali, memang to protect and to serve, jadi memang melindungi dan melayani. Kami langsung bertindak begitu Pak Ustadz Abdul Somad menyampaikan persoalannya di sosial media. Sayang ketika beliau sedang ada di kantor imigrasi, belum sempat menghubungi kami sehingga kami baru mengetahui setelah beliau kembali ke tanah air. Yang kedua, Kang Egy, Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi, Ibu Menlu juga berkomunikasi, bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga kepada Ibu Menlu bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari dan Presiden mendukung dan perlu mengirimkan nota diplomatik itu dan meminta jawaban dari pemerintah Singapura mengenai alasan penolakan masuk kepada Ustadz Abdul Somad. Jadi Presiden sangat aware mengenai persoalan ini dan beliau bahkan menghubungi langsung dan meminta kami di KBRI untuk bertindak. Sekali lagi, sejak pagi hari jam 8.45 waktu Singapura kami sudah berkomunikasi dengan pihak ACE begitu kami mengetahui keterangan dari Ustadz Abdul Somad di sosial media. Oke, Baik. saya appreciate presiden Iya. demikian, tapi durasi kurang lebih udah lebih 24 jam kok nggak ada respon. Berarti ini juga pelecehan tersendiri. Baik, kita kasih kesempatan Kita juga. tahan Gitu dulu, loh. Bang Egy, silakan Bang Kapitra. Saya pikir terlalu jauh ya. Presiden sudah memberikan atensi itu luar biasa. Karena warga negara ini sama kedudukannya. Mau ulama, mau orang kaki lima, sama. Tetapi Presiden sudah melakukan itu kan luar biasa. Artinya apa? Artinya ada atensi besar untuk Ustadz Somad. Saya ingin tanya Mas Tommy, Ya. waktu kejadian itu, waktu Ustadz Somad di imigrasi, Ustadz Somad telepon Anda nggak, menginformasikan sama Anda nggak, atau konsulat? Tidak Pak Kalpita, jadi tadi saya sampaikan, kami baru mengetahui kasus ini setelah Ustadz Abdul Somad posting di sosial media, jadi setelah beliau kembali ke Indonesia. Jadi Anda tahu di medsos, Betul Anda tahu di sekali. medsos, lalu Anda bertindak, Anda melakukan nota Upaya. diplomatik dan sebagainya. Kami Artinya melakukan perlindungan terhadap komunikasi warga dulu, negara Pak. itu Anda lakukan meskipun Anda tidak diinformasikan. Kami nomor satu, ketika mengetahui kasusnya Ustadz, kami berkomunikasi langsung dengan pihak ACE. Kebetulan memang komunikasi kami selama ini berjalan lancar untuk menanyakan kebenaran dari Ustadz Abdul Somad yang dideportasi. Karena itu mereka kemudian menjelaskan, bahkan kami mendapatkan semua data-datanya, termasuk yang menurut mereka istilahnya itu adalah
not eligible to entry Singapura. Jadi itu yang terjadi, tetapi sekali lagi karena itu tidak cukup menjelaskan, kami kemudian sesuai dengan arahan Presiden juga mengajukan nota diplomatik untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai penolakan yang dilakukan kepada Ustadz Abdul Somad. Oke, Mas Tommy, terima kasih. Bang Hussein ingin bertanya secara singkat. Assalamualaikum, Mas, Waalaikumsalam. Pak Kedubes. Saya mau tanya. Waalaikumsalam, Pak. Ya, saya mau tanya. Ini dugaan. Apakah ada indikasi atau mendeteksi sebuah negara Singapura itu kepada Ustadz Abdul Somad sebagai mantan ex-HTI, yang mana ex-HTI sudah dilarang di Indonesia dan kemudian dilihat dari cara dakwanya Ustadz Abdul Somad juga terlihat seperti ya ada ke radikalisme seperti itu. Apakah serius ini, Bang Hussein siap? Ya. Tuduhan Anda cukup serius ini? Enggak, saya bertanya, apakah menjadi indikator dari pihak Singapura? Iya, apakah seperti itu atau ada hal lain yang memungkinkan? Ini nggak relevan ini. Silakan itu mungkin Pak Dubes. Sejauh ini kami tidak pernah mendapatkan informasi ini karena kami, alhamdulillah hubungan kami dengan MUIS juga baik. Kemudian dengan jamaah Singapura juga baik. Kami minggu ini juga akan melakukan halal bihalal dengan mereka dan komunikasi dengan masyarakat Muslim yang ada di Singapura sangat baik sekali. Jadi sejauh ini tidak pernah ada cerita yang negatif mengenai Ustadz Abdul Somad. Karena itu sekali lagi kami tidak berani mengandai-andai. Dan tadi Pak Egy mengatakan apakah masuk dalam daftar teroris. Tidak pernah Singapura mengatakan Ustadz Abdul Somad masuk dalam daftar teroris. Sekali lagi hanya dikatakan not eligible. Karena itu kami sekali lagi mengirimkan nota diplomatik itu untuk mengetahui yang disebut non eligible itu apa. Maksud saya bukan teroris ya. Sudah Silakan, nyala, sudah menyala, mic-nya menyala. Maksud saya bukan teroris ya, tapi radikalisme. Arti bahwa beliau ini kan pernah jadi pengurus, bahkan ketua ya kalau nggak salah di Pekanbaru ya, di organisasi HTI, seperti itu. Baik. Sejauh ini sekali lagi apalagi radikalisme kami tidak pernah mendengar ketika berkomunikasi bertemu secara rutin apa itu di Masjid Al-Bawi, tidak pernah ada cerita-cerita mengenai ustadz-ustadz Indonesia, bahkan teman-teman para habib di Singapura menyampaikan hubungan yang baik dengan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Bogor. Jadi saya kira tidak ada hal yang berkaitan dengan isu radikalisme yang kami ketahui berkaitan dengan Ustadz Abdul Somad. Yang tadi saya sampaikan, yang tadi disampaikan oleh Kang Egy, bahwa Ustadz ditolak karena terorisme, bukan juga karena terorisme, karena sekali lagi tidak pernah ada isu terorisme dikaitkan dengan Ustadz Abdul Somad di Singapura. Oke, baik Pak Dubes, terima kasih. Ustadz Abdul Somad, kami juga ingin menggali banyak hal bersama dengan Anda, tapi kita tahan dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Kami ingin tahu secara persis bagaimana kronologi yang Ustadz Abdul Somad tadi sebutkan. Bukan ditolak, tapi sesungguhnya dideportasi. Meskipun tadi dari Pak Dubes sudah menjelaskan secara lengkap. Silakan Ustadz Abdul Somad untuk menjelaskan secara terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati host beserta seluruh narasumber yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya naik feri sampai ke Tanah Merah pada pukul 14.30 waktu Singapura. Jam saya masih jam Indonesia, jam 13.30. Kemudian kami pun masuk ke dalam 3 antrian. Saya semuanya berjumlah 7 orang. Saya paling pinggir kanan. Lalu kemudian sahabat saya dengan istrinya dengan 2 anaknya 4 orang lewat. Dengan scan paspor dan cap 2 jempol dia sudah lewat, sudah keluar. Lalu mengambil koper, disusul oleh anak dan istri saya juga lewat. Mereka sama-sama mengambil koper dan mereka menunggu saya. Jarak dari saya ke mereka itu lebih kurang 20 meter. Lalu kemudian mereka menunggu saya
Dan saya pun juga demikian. Setelah scan paspor, kemudian siap jempol, dan saya akan berjalan menuju mereka, barulah kemudian saya ditarik. Itu bisa dilihat di kamera CCTV imigrasi. Bisa dicek dari jam 14.40 sampai jam 18.30. Jam 14.30 sampai jam 18.30. Selama 4 jam di sana, apa saja kegiatan kami, karena banyak sekali kamera CCTV-nya. Jadi bahwa kami sudah lewat, sudah masuk. Seandainya itu keluarga saya, anak istri dan sahabat saya itu pergi, itu sudah ke hotel, sudah kemana-mana. Sesuai dengan rencana perjalanan, akan menuju hotel, akan ke Masjid Sultan, akan menginap, jalan-jalan dan lain sebagainya, karena hanya 1 malam saja. Jadi, kalau dikatakan apakah deportasi atau tidak dapat izin masuk, saya katakan sudah masuk. Lalu kemudian tentang kenapa tidak bisa berkomunikasi selama saya tertahan. Karena di situ no phone, no picture, no camera. Ada 3 tulisan yang tidak bisa digunakan alat komunikasi sama sekali. Jangankan untuk menggunakan alat komunikasi, saya membawa tas istri saya. Karena istri saya menggendong anak saya bawa tasnya. Di dalam itu alat-alat bayi. Saya katakan ini tas saya ini mau saya kasih ke istri saya. Dia tidak kasih. Jadi itu tas tetap bersama saya. Lalu kemudian setelah saya duduk, datang seseorang dari imigrasi, dia tanya, where is your bag? My bag over there. Bag saya di sana. Lalu dia tanya, this bag, my wife's bag. Ini istri saya punya. Alat-alat bayi. Lalu kemudian dia datangi setelah mereka di sana 1 jam lebih kurang. Karena mereka tinggal menunggu saya. Artinya keluarga rombongan ini sudah masuk selama 1 jam di Singapura. Sudah dapat izin masuk. Barulah mereka ini datang menjemput, ditariknya semua, masuk lagi, dipisah. Saya di ruangan yang kecil, 6 keluarga ini berada di ruang yang besar. Lalu kemudian akhirnya kami setelah beberapa saat disatukan lagi, barulah pulang dengan feri terakhir. Ini tentang mengapa tidak menghubungi. Kenapa saya tidak menghubungi MUIS? Karena kedatangan saya bukan untuk tablik akbar, bukan untuk pengajian. Saya hanya datang untuk jalan-jalan liburan 2 hari, karena kebetulan holiday. Dan inilah masanya, dan saya pernah ke Singapura pada tahun 2012, pada tahun 2017 sebelum ke Mesir, saya masuk Singapura. Tentang masalah saya Ketua HTI Pekanbaru, itu dulu sudah diklarifikasi bahwa itu berita hoax. Jadi sangat disayangkan orang kenapa bisa menelan berita mentah-mentah. Saya tidak terikat terafiliasi dengan HTI, dengan aliran-aliran apapun. Saya murni Muslim scholar. Saya sarjana Muslim, pendidik, pengajar, dosen, visiting profesor, pimpinan tahfiz Quran. Ini 3 poin yang perlu saya klarifikasi, saya jelaskan. Ada pun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa kita sebagai negara yang bertetangga, yang berdekatan, saya masuk ke Malaysia setahun 2 kali. Saya ke Brunei Darussalam memang saya tercatat sebagai visiting profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali. Jadi Brunei Darussalam sebagai bagian satu, Singapura sebagai bagian dari satu rumpun, kita perlu menjelaskan kedudukan kita ini sebagai orang yang dekat bertetangga sebagai satu rumpun. Ini perlu dijelaskan. Kemudian kedaulatan negara, bahwa mereka punya hak untuk menerima atau menolak, tapi kita juga punya harga diri, punya kedaulatan untuk menjelaskan, untuk meminta penjelasan. Saya pernah dideportasi di Timor Leste. Saya sudah punya program perjalanan, akan ketemu dengan uskup, akan ketemu dengan Pak Sanana Gusmau. Sudah disepakati 3 programnya. Tablik akbar, setelah itu saya masuk NTT pada 2018 akhir. Lalu kemudian saya tidak masuk. Saya tanya orang imigrasi, kenapa saya tidak diizinkan masuk?
Katanya karena kami mendapatkan kiriman. Kenapa tidak dikasih tahu beberapa hari yang lalu sebelum saya datang? Kata mereka kirimannya sejam yang lalu dari Jakarta bahwa Ustadz adalah teroris. Jelas, saya teroris, oh berarti kalau gitu tidak bisa masuk. Lalu kemudian semua tim saya masuk. Mereka melanjutkan program membagi makanan kepada du'afa di Timor Leste, kaum muslimin minoritas, diteruskan ke NTT. Lalu kemudian saya pernah mau masuk Belanda. Saya tanya, saya selalu ingin bertanya apa sebabnya. Mereka tunjukkan, karena katanya saya pernah memberikan ceramah di Amsterdam dan diusir. Sedangkan itu kunjungan pertama saya. Ini saya bilang kunjungan pertama. Dari mana mungkin dapat gambar saya pernah memberikan seminar di Amsterdam. Mereka dapat kiriman saya memberikan seminar di Amsterdam. Jadi mereka dapat masukan. Dari mana orang Swiss, orang. Jadi bahwa kita dekat dengan Singapura, bertetangga, ASEAN, serumpun, itulah yang membuat saya penasaran. Kenapa? Mengapa? Kalau hanya sekedar karena tidak memenuhi syarat, jawaban amat sangat umum. Itulah mengapa dalam pernyataan saya, perlu saya sebagai warga negara Indonesia meminta bantuan wakil saya di parlemen, anggota DPR RI, supaya meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta. Supaya mereka memberikan penjelasan. Saya tidak gila hormat. Bagi saya biasa. Tapi anak bangsa kita jangan lagi terulang kepada orang lain. Supaya kita bisa hidup aman, nyaman. Sebagaimana saya bisa masuk Malaysia, Brunei Darussalam, saya masuk ke Melbourne, saya masuk ke Sydney, saya masuk ke Taiwan sebelum COVID. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdul Somad ini berhubung kemudian saat ini hadir juga melalui sambungan Zoom ada Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Apa yang mungkin ingin disampaikan secara langsung? Karena kita tahu bersama tadi sudah disampaikan, sudah ada komunikasi antara kedua belah negara ini. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz Abdul Somad ingin bertanya langsung kepada Dubes Indonesia untuk Singapura agar makin jelas ini kasusnya. Dari pernyataan Pak Tommy hanya bertanya kepada ICA, Immigration and Checkpoint Authority, lalu mereka memberikan penjelasan. Penjelasan itulah yang disampaikan Pak Tommy. Apakah Pak Tommy punya kuasa untuk melihat CCTV mereka? Itu saya tidak tahu sejauh mana kekuasaan Duta Besar Republik Indonesia di Singapura. Makanya saya tidak ada menyinggung Duta Besar Indonesia di Singapura. Saya meminta DPR RI meminta penjelasan dari Duta Besar Singapura di Jakarta. Karena dia itu yang punya negara dia wakil negara dia di tempat kita. Dia menunjukkan bahwa saya bukan tidak diizinkan masuk. Kunci satu-satunya adalah CCTV. Apakah ICA itu berbohong atau saya yang berbohong? Kuncinya ada di kamera CCTV ICA. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, kami juga sudah mencoba menghubungi, mengundang secara langsung perwakilan dari pihak DPR, namun hingga saat ini memang belum ada komunikasi jawaban resmi dari pihak DPR. Kami ingin juga kemudian ingin meminta kepada Duta Besar Indonesia untuk Singapura untuk merespon apa yang tadi disampaikan oleh UAS, Pak Dubes. Saya kira apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad sangat jelas. Dan saya juga dari tadi ketika ditanya wartawan, kalau ditanya alasannya, sebetulnya yang paling bisa menjawab itu adalah pemerintah Singapura. Karena itu saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa penjelasan kalau mengapanya itu seharusnya bisa ditanyakan kepada Duta Besar Singapura di Jakarta. Baik, Ustadz Abdul Somad tadi menanggapi bahwa Ustadz sudah pernah ke sejumlah negara, tapi dilarang masuk, bahkan pernah juga dicap terorisme. Apakah ada klarifikasi dari UAS agar berita ini tidak semakin liar di publik, Ustadz? Orang Swiss tidak kenal dengan saya. Orang Belanda tidak kenal dengan saya. Mereka dapat berita itu dari orang kita.
Siapa orang kita yang mengirim ke kedutaan Swiss? Wallahu a'lam bishawab. Bagi saya tidak masuk ke Swiss, tidak masuk ke Belanda, itu tidak masalah. Saya bisa tausiah. Toh masyarakat kita juga tidak banyak. Mereka bisa mengikuti melalui online. Baik, tapi khusus untuk Singapura, apakah ada perlakuan yang sampai sekarang tidak Anda terima? Terlepas Anda tidak boleh masuk ke Singapura. Ada perlakuan dari anggota atau petugas imigrasinya di pelabuhan yang tidak mengenakan Anda dan keluarga? Ada 3 catatan. Yang pertama, dia tahu saya membawa bayi. Anak kecil umur 4 tahun, bayi umur 3 bulan. Secara manusia, maka saya tulis, mereka ini kenapa menjadi robot? Ternyata setelah saya baca-baca, masyarakat terlelah di dunia ini adalah orang Singapura. Mungkin mereka ini terlalu lelah, sampai tak bisa lagi membedakan mana bayi, mana manusia. Selama 4 jam itu, saya gendong anak saya itu di jendela jeruji besi itu. Untuk menunjukkan ke mereka bahwa kami ini lelah. Pengap. Tak ada yang bisa diajak berbicara. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau mereka meminta penjelasan, mestinya mereka hadapkan saya kepada siapa. Saya bisa bicara. Kalau saya disuruh nelpon orang Indonesia yang ada di Singapura, baru saya bisa kontak kedutaan sebagai warga Indonesia. Kenapa sebelum berangkat tidak mengontak kedutaan? Saya bukan pejabat, saya masyarakat biasa. Saya biasa masuk ke Malaysia, masuk ke Brunei Darussalam, masuk ke berbagai negara, tanpa bahwa saya diundang di kedutaan, iya. Tapi untuk acara yang sifatnya bukan kenegaraan, maka saya menganggap itu bukan sesuatu yang penting. Mereka mestinya kalau ini penting, ini orang apa, bagaimana, dia bisa minta penjelasan. Bisa memberikan fasilitas. Yang ketiga, saya ingin menjelaskan, kalau saya sebagai seorang dosen, sebagai ustadz, mereka perlakukan demikian, bagaimana dengan masyarakat kita? Mereka semaunya saja. Saya ingin setelah peristiwa ini, kejadian ini, jangan lagi ada anak bangsa mereka, anak bangsa kita mereka perlakukan seperti ini. Kita ini bangsa yang besar. Kita ini bangsa yang bermartabat, terhormat. Kembalilah kita membaca sejarah. Dari sejak mulai kerajaan besar di masa sebelum Islam. Dari Majapahit sampai kerajaan Demak, sampai kerajaan-kerajaan Melayu, kita selalu menjadi leader pemimpin. Zaman dulu kita adalah macannya Asia. Bukan berarti ingin menakut-nakuti orang, tapi paling tidak kita saling menghormati. Bahwa tamu juga ada haknya. Sebagai manusia, sebagai bangsa yang bermartabat. Demikian, Wallahu a'lam. Ya, Ustadz Abdul Somad, berdasarkan pengalaman Anda ditolak di sejumlah negara untuk masuk ke negara-negara tersebut, apakah perlakuan yang Anda terima di Singapura ini juga sempat Anda rasakan di negara-negara lain? Saya di Timur Leste dikasih makan, dikasih minum. Saya di Swiss tidak lama. Begitu sampai, langsung mereka kasih stempel, langsung naik pesawat yang membawa itu juga langsung pulang. Tak terlalu berbelit-belit. Saya tidak menyangka bahwa negara yang sedekat itu, yang sama dengan kita, dibuka biji mata kita dari Riau ini nampak Singapura. Kenapa dia memperlakukan kita seperti itu? Baik Ustadz, di sini ada Prof. Irfan Idris yang ingin bertanya langsung. Silakan Prof. Irfan Idris. Baik, Ustadz Samad dan Bapak Duta Besar Singapura, Duta Besar Indonesia di Singapura. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi bahwasanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu merupakan langkah diplomatik yang sudah direalisasikan oleh Bapak Duta Besar kita di Singapura. Namun demikian, agar tidak masuk angin dan tidak muncul spekulasi-spekulasi yang lain di luar dugaan kita, mungkin kita menunggu konfirmasi pasti dan jelas dari Bapak Dubes berapa lama kira-kira
nota diplomatik ini akan dibalas untuk menjawab not eligible tadi itu, karena pertanyaan kita semuanya sama ini. Apa jawaban dari not eligible itu? Saya kira demikian. Bisa langsung dijawab Pak Dubes? Ya, kalau surat tadi sudah kami kirimkan, sekali lagi kami tentunya memahami ASEA di Singapura berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tentunya dari Kementerian Luar Negeri akan berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negerinya untuk mendapatkan penjelasan resmi dari ASEA. Apalagi tadi Ustadz sudah menyampaikan sebetulnya ada rekaman videonya yang bisa dijadikan acuan, dan tentunya baru kemudian jawaban itu akan disampaikan Kementerian Luar Negeri kepada kami. Jadi sekali lagi kami sudah mengirimkan surat dan kami menunggu jawaban dari pihak pemerintah Singapura. Baik, Ustadz Abdul Somad, singkat saja, apakah setelah kejadian ini Anda tidak akan pernah lagi datang ke Singapura, kapok seperti itu diberlakukan seperti kemarin tanggal 16 Mei? Saya punya ibu saya punya ayah, itu kakaknya di Singapura. Jadi Singapura itu bagi kami orang Melayu adalah tanah Melayu. Kerajaan namanya sebelum pecah, hancur, lalu pindah menjadi Kerajaan Tomasek. Jadi bagi kami orang Riau ke Singapura itu adalah ke negeri kami. Jadi kalau hanya karena pemerintah Singapura saya tobat untuk datang ke Singapura, bagaimana mungkin saya tidak menginjakkan kaki saya ke tempat nenek moyang kami? Kami masih serumput, masih suku. Saya pun datang mau menunjukkan ke anak saya, ke keponakan saya, inilah masjid orang Melayu di Kerajaan Tomasek. Akhirnya Kerajaan Tomasek hancur, lalu kemudian pindah ke suatu tempat yang disebut dengan Malaka. Akhirnya Malaka hancur, pecah menjadi Johor. Salah satu dari pecahan Johor itu adalah Siak Seri Indrapura. Kami di Riau, rumpun kami. Saya akan datang. Kalau masyarakat mengundang saya, tausiah, saya akan datang. Saya akan urus ke MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura. Saya ketika kuliah di Malaysia, satu kelas dengan orang Singapura. Sama-sama satu kelas, sahabat saya. Dia kerjanya mengawas makanan halal di tempat potong ayam. Sama-sama S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya akan jenguk sahabat saya, kawan saya. Tapi ini masalahnya kan saya bukan mau tausiah. Saya datang ini mau jalan-jalan. Kenapa mereka perlakukan demikian? Demikian. Baik. Baiklah Ustadz, kami juga ingin dengar nanti respon dari beberapa narasumber kami yang juga hadir secara langsung di studio ini. Tapi kita tahan dulu, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali. Tadi Bang Egy Sujana ingin menyampaikan sesuatu, apa Bang? Ya begini, konstruksi hukum sudah saya jelaskan. Sekarang bangunan berpikir tentang Islam kaitan dengan terorisme. Banyak orang salah paham dan bahkan pahamnya juga jadi salah. Yaitu tidak melihat substansi ajaran Islam, esensi ajaran Islam. Misalnya surat Al-Ma'idah ayat 8. Jangan kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat pada takwa. Statement ini universal. Satu kaum, jangan ada dasar kebencian. Mana mungkin muncul terorisme gitu loh. Mana mungkin? Tidak mungkin muncul dari ajaran Islam. Bukan, ini by design. Ya, disebut sebagai terorisme. Oleh karena itu, turunannya dalam kasus UAS ini, kita itu tadi saya sudah bilang dihinakan oleh Singapura yang tidak memahami substansinya Islam itu. Bagaimana seorang ustadz dikaitkan dengan terorisme? Meskipun sejauh ini kita belum tahu pasti alasan jelas dan juga pernyataan resmi dari pihak Singapura. Apalagi nggak tahu pasti, awal urusan sebentar kok, sebentar aja bisa dijelaskan. Kok udah 24 jam lebih nggak ada penjelasan. Bahkan presiden sudah turun. Itu lebih menghinakan Indonesia. Kita dalam konteks Indonesia, Brother Hussein, jangan kita seperti berbeda, mencurigai Ustadz Somad sebagai HTI segala macam. Dan sudah dijawab hoak itu. Kenapa kau percaya yang hoak? Kalau untuk ngadepin orang luar, kita ini bersatuan Indonesia harus dijaga. Jangan kita jadi kayak bukan sama-sama orang Indonesia.
apalagi Islam sama-sama. Oleh karena itu tidak bermaksud mendikte. Kalau Duta Besar Indonesia Mas Tommy masih mendengarkan dengan channelnya ini, sudi kiranya tingkatkan berupa nota protes. Bahwa kita ini protes, gak boleh begitu. Terus Presiden panggil tuh Duta Besar Singapura, supaya mereka itu memposisikan diri itu equal dong kita sesama manusia. Katanya demokrasi. Jadi oleh karena itu, nota protes ini harus dilayangkan, apalagi sudah lebih dari 24 jam. Meskipun itu subjektif petugas imigrasi di lapangan tadi di Singapura, Bang Egy. Subjektivitas itu muncul karena arahan. Kalau nggak ada arahan, saya juga tanya, what's wrong with me? Apa salah gua udah ditahan. Ada nama kamu di komputer ini. Maksudnya Ya, arahan siapa? Misalnya ya, apa kenapa ada nama itu? Arahan siapa maksud Bang Egy? Arahan siapa? Ya pemerintah lah yang dalam konteks di sananya. Dan sudah ada global, ini kan udah global kita ini. Kok ada? Saya di Kanada juga pernah dipraktikan gitu. Oleh karena itu dalam pengertian humanisme, kita sebagai kemanusiaan yang kita akui juga sebagai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayangkan bayi 3 bulan di penjara sampai sudah demikian rupa. Dan sudah keluar, dia sudah masuk Singapura. Harusnya bebas dong. Kenapa disuruh balik lagi? Itu kan persoalan serius sebenarnya. Jangan dianggap ece-ece. Ini bangsa, martabat bangsa. Saya sebagai tim pembela ulama, saya protes keras. Maka sudi kiranya, karena saya punya presiden, saya punya duta besar di sana, mewakili untuk ngurus rakyat, lakukan nota protes ini. Kalau tidak lakukan, ya saya bisa sendiri bikin nota protes. Saya datang ke kedutaan Singapura juga bisa, berani, nggak ada urusannya. Tapi itu kan tidak elegan sebagai berbangsa dan bernegara. Baik, Bang Hussein, ini kasus serius, Ya. Bang. Ya, halo, maksud saya begini, masalah Bang Egy bilang bahwa ini bukan teroris, bukan HTI, oke. Tapi kita punya jejak digital, Bang, mengenai Ustadz Abu Somad. Udah berlarut-larut mulai dari tahun berapa dia bikin statement berafiliasi terhadap FPI, terhadap HTI, terhadap... Sebentar, saya interupsi ya. Ya. Kita jangan bicara tentang itu, tapi kita bicara tentang kasus sekarang ini. Ya. Yang jelas Ustadz Abu Somad dilarang masuk ke Tunggu Pak Singapura. Kiai, saya biar Pendugaannya jelasin cukup dulu. serius, Untuk karena masalahnya belum ada ini penjelasan kita resmi nggak juga tahu, dari tidak pihak ada di antara Singapura. kita yang tahu. Ya, kita boleh dong menduga. Jangan menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat. Saya minta betul ya. Harus ada fakta Jangan dan buktinya. dikembangkan Ini kita dugaan-dugaan. juga nggak ada Saya masalah. ingatkan ya, Husein. Iyakum wazon, fa inna ba'duzon ismun. Ingat. Oleh karena itu jangan menduga-duga dulu ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu penjelasan dari Pak pemerintah Kiai, Singapura. Pak Kiai, kita nggak boleh tutup mata soal ini. Jangan dibicarakan dulu ya. Kita harus tunggu. bicarakan semua. Ini Berbahaya, Pak Kiai, Husein. kita ada di negara Saya minta Anda jangan, demokrasi. semestinya kalau seandainya Anda akan menuduh dia, semestinya kita hadirkan Ustaz Abu Somad di sini. Kita nggak nuduh. Ini Kan Anda dugaan. Ini menghubungkan dia dugaan. dengan, Ini Anda dugaan. menghubungkan yang bersangkutan Pak dengan Kiai, kita hal-hal ini yang di negara negatif. demokrasi. Saya boleh bicara, Anda boleh bicara. Tidak begitu caranya. Tidak Karena begitu. ucapan Anda itu berarti kita membenarkan diri Anda sendiri. Bukan begitu Pak Kiai. Saya punya perspektif, Anda punya perspektif, silakan bicara nanti biar saya ngomong dulu gitu loh Pak Kiai. Boleh ya? Ya silakan. Yang jelas saya sudah mengingatkan Anda ya. Silakan, Sebagai seorang kalau Muslim, Pak saya Kiai sudah mau Anda. mengingatkan, nggak ada masalah. Ada batas-batas, ada rambu-rambu ya. Pak Kiai, Silakanlah, saya punya silakan. Bagi jejak saya sebagai digital. seorang apa? Tugas Digital sudah Pak Kiai selesai, juga punya. Anda lanjutkan. Tenang aja Pak Kiai. Silakan. Ya, Tapi nggak apa-apa. poin soal HTI Jadi juga gini, sudah dianggap hoax. Tidak ada, Bang Egy, stop dulu, biar Iya, saya saya ngomong. juga mau ngomong begini, dugaan Anda sudah ditolak, dari Singapura nggak ada kejelasan, Duta Besar Indonesia sudah bilang nggak ada, dugaan Anda apa? Dari Singapura Kan mana? jadi Orang absurd. Singapura belum masih statement. Dari mana kok ngada-ngada Dari ngomongnya? Duta Besar Indonesia, Dari duta begitu dia bilang. itu negara Tadi dia bilang Indonesia begitu. Bang Egy, bukan negara Singapura yang ngomong. Ya tapi itu Kalau dia negara- bicara atas makanya nama tunggu Duta dulu, Bang Besar. Egy. Kita Dia sudah lagi mengkonfirmasi mau membahas. dan dia tidak menemukan catatan itu. Bang Kenapa Egy Anda ini- menduga-duga? Bang Egy mau bela ulama boleh Bang Egy, tapi ulama yang benar. Jangan bilang membela ulama. Tunggu Pak Kiai. Ya, tapi kata-kata Anda Pak Kiai, mengganggu benar, saya ya. benar. Tunggu dulu Pak Kiai. Bang Egy, Ya. Ustadz Abdul Somad ini pernah membuat statement dalam ceramahnya bilang bahwa
Rasulullah itu tidak pernah menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, tapi menyebarkan Islam rahmatan lil alamin hanya kepada keluarganya. Abang pernah lihat baca dengar video itu nggak? Saya ada sampai sekarang di Apa video saya. hubungannya dengan masalah ini? Nggak ada hubungannya. Ya, oleh karena jangan dibicarakan. Kalau nggak ada hubungannya jangan diomongin bro. Nggak, bukan begitu Bang Egy. Saya minta ya Mbak Maria, jangan bicarakan hal yang berhubungan dengan masalah. Saya minta. Ya. Stop. Bang Hussein, kita kembali lagi ke ini kan topik. dugaan Jangan kemudian saya. mendahului apa Menduga-duga pernyataan ya, ini jangan kedaulatan menduga-duga. milik Ini kan Singapura, Bang. dugaan. Jangan. Kita kaitkan dengan Kenapa kasus nggak ini, boleh Bang Hussein siap. menduga-duga? Menduga-duga Oh itu hak saya menduga. Bang Hussein. Kalau Anda tidak boleh ya, stop dulu biar saya ngomong dulu. Ya gitu saya loh. kasih Anda Oke, kita kesempatan. berikan Silakan, Ya. jangan dikoreksi dulu. Saya kan lagi ngomong. Jelasin dulu boleh nggak nih? Kita berikan Tunggu kesempatan bang, dulu. biar jelas Singkat. dulu bang. Ini kan masalah. Anda jelaskan semakin tidak jelas. Oleh karena itu saya minta. Ya karena Anda banyak ngomong dari tadi. Diam dulu. Mohon maaf, Stop perlakuan dulu. dengan narasumber harus menggunakan Ucapan etika, Anda itu, Bapak-Bapak. kata-kata Anda itu tendensius. Oke, baik kita berbicara. Sangat Anda ini merusak. menuduh saya seolah-olah saya tendensius yang terhadap menuduh orang, UAS. bukan saya Itu bilang yang Anda yang menuduh Setiap orang. saya Mohon maaf. ngomong Anda stop. Bang Mohon maaf, Bukan kita kembali ke begitu. substansi. Ini Bang kan Hussein, demokrasi. Pak Anwar, Pak Kita Kiai, mohon hargain, maaf. kita Bang Hussein, hormatin. Mohon maaf, Ya. Bang Hussein, kita tahan dulu. Kita berikan kesempatan untuk Mbak Kapitra terlebih Baik, dahulu. Mbak Kapitra, silakan. Oke, gini. Kita nih jangan inward looking gitu ya, jangan sempit melihatnya. Saya ingin katakan begini deh, sederhana. Orang kalau dia salah, tentu ada perbuatannya dan ada proses terhadap perbuatan kesalahan itu. Itu pertama. Izin bang. Dengar dulu. UAS ini udah pernah dilaporin. Dengar dulu, mengenai bos. Salim itu ada jin kafir apa segala macam. Sudah pernah dilaporkan Iya, masalah ini. gue pengen tahu. Ya, Iya, jadi bener begini, kan? begini. Ini biar clear Masyarakat tidak bisa mengadili orang, bisa melaporan. Yang bisa mengadili itu pengadilan. Ya, ada proses-proses. Oke, saya ingin jelaskan real. The real of life nih ya. Ini, sampai hari ini, Ustadz Somad itu masih bebas berjalan, berceramah di Republik ini. Oke. Belum ada catatan kejahatan bagi dia. Orang lapor segala macam, kalau tidak ada proses pengadilan yang memutuskan dia bersalah, is nothing. Oke. Ini negara hukum nih, kita bicara negara hukum. Malah di ceramah itu dikawal oleh polisi. Jadi provokasi yang diberikan negara terhadap Ustadz Abdul Somad tinggi sekali. Kalau tidak dikawal sama polisi di ceramah sana sini juga sulit dia untuk berdakwah. Artinya itu pertama. Kedua, tidak ada cegah tangkal dari Republik ini. Sehingga dia bebas keluar masuk dari Indonesia, keluar Indonesia, dan dari luar Indonesia ke Indonesia. Artinya apa? Artinya berarti dia tidak terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilarang sehingga dia dicegah dan tangkal. Kedua, saya ingin jelaskan. Kalau dia berurusan dengan Singapura, tentang pidana terorisme implementing agensinya adalah ISA, Internet Security Acts, yang jemputnya polisi. Ini tidak ada urusan dengan kejahatan. Ini urusan dia dengan imigrasi. Saya di tempat Ustadz Somad itu pernah 2004, 4 jam. Oke? 4 jam di situ. Lokasi yang persis. Apa waktu itu? Di Singapura, tempat sama, gue jelasin dulu. Tapi nggak ditolak kan, Soal tolak atau gue jelasin, ya. 4 jam tanpa ada penjelasan tuh kenapa gue ditahan. Itu gue datang dengan dokter, gue sudah appointment dengan dokter di Mount Elizabeth. Gue bawa 2 orang dokter dari Indonesia. Akhirnya 4 jam gue suruh masuk, gue pulang. Gue gengsi dong. Waktu itu saya adalah pengacara konsulat Singapura di Pekanbaru. Oke? Gue protes, gue dikasih beasiswa belajar bahasa Inggris 4 bulan di Singapura. Gue protes. Itu pertama. Kedua, gini. Apapun namanya, not to lands. Not to land. Ya, not to lands. Ini semua namanya deportation. Deportation itu artinya pengusiran. Jadi kalau Ustadz sama bilang, saya dideportasi, yes. Karena itu pengusiran. Ya toh. Cuman masalahnya, semua negara secara international law diberikan kedaulatan sendiri. Bisa menolak dan menerima orang masuk. Tanpa harus dia berkewajiban memberi penjelasan. Kita lihat di Indonesia ya. Waktu kalau saya nggak salah, Sidney Jones pakai visa. Pengamat terorisme. Iya.
dari Australia ke Indonesia dikasih visa oleh konsulat lah ya di Indonesia. Sampai di sini dideportasi. Saya masih kenal itu penganunya duta besar Indonesia di Australia, teman saya. Terus si Ed Espinal itu dideportasi. Malahan Leslie Glock itu dia datang dengan visa turis lalu ke Aceh, ditahan 6 bulan. Itu hal yang biasa dalam dunia internasional karena semua negara punya kedaulatannya sendiri-sendiri. Tanpa penjelasan, hal yang biasa. Itu kedaulatan negara dan dia dilindungi oleh hukum internasional. Tapi kalau statusnya digantungkan ini bisa memunculkan berbagai opini liar di masyarakat. Saya sampai hari ini nggak ngerti kenapa saya ditahan di imigrasi Singapura. Ini immigrateurs power. Immigration dari bahasa Prancis. Itu dia punya kekuasaan, tapi dia tidak punya kewenangan memeriksa orang lalu membawa proses orang. Kalau di Singapura itu ISA, itu polisi, ada pakamnya sendiri. Ya dengan itu dia dikeluarin, paling itu aja, tidak boleh masuk, meneruskan masuk. Dulu Ustaz Somad di Hong Kong juga saya bela kan. Baik. Jadi dia tidak boleh masuk Hong Kong, cuman di pesawat aja balik lagi. Dan itu kedaulatan. Terus apa yang dilakukan bangsa ini? Kan Dubesnya udah melakukan cara-cara diplomatik. Nota protes. Presiden malahan. Nota diplomasi. Presiden pun sudah berkomunikasi. Bahwa ini kan jadi atensi. Artinya apa? Bahwa Ustaz Somad dihargai di Republik ini oleh negara. Kalau coba saya nggak ada yang telepon tuh. Iya kan? Kadang-kadang gue iri juga ya. Tapi itulah bagian dari rahmat Allah. Jadi kita nggak usah bawa kemana-mana lah ya. Bahwa itu ada kedaulatan Singapura, itu dijamin oleh undang-undang internasional. Kalau kita protes itu hak kita. Ada salurannya. Ya kan? Ada salurannya. Saluran diplomatik. Nggak bisa ujuk-ujuk terus tiba-tiba kita putuskan hubungan diplomatik. Nggak begitu. Tapi kan bangsa ini perlu kejelasan apa sih? Itu sudah diajukan. Berapa lama jawabannya itu hak Singapura. Kalau dia nggak mau jawab itu hak dia. Karena bagi international law itu diperkenankan. Jadi nggak usah kita izin bang. Dengar dulu, nggak usah kita harus paksa dia. Sebagai bangsa kita agak tersinggung, wajar-wajar aja. Itu banyak sekali orang-orang Indonesia juga dikembalikan. Bukan hanya Ustaz Somad. Di Malaysia, di Singapura juga banyak. Tapi ini perlakuannya ke ulama. Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi, Bapak-bapak. Mohon maaf. Tetaplah bersama kami pemirsa di catatan demokrasi. Ya, dia Prof. Irfan di sini juga perlu mengklarifikasi beberapa hal. Pak Anwar Abbas juga perlu memberikan statement. Tapi tadi diminta izin sedikit. Silakan Bang Kabir tambahan. Langsung ke poin intinya. Oke, saya ingin jelaskan. Apa yang kita anggap di sini jadi suatu superioritas. Atau orang yang kita banggakan, apa itu ulama atau siapapun, di negara lain belum tentu responnya sama. Jadi negara yang berdaulat, dia punya cara sendiri, kriteria sendiri menilai orang. Bukan status sosialnya di negara asal. Saya ingin jelaskan itu. Jadi kalau dia dilakukan seperti itu, bukan ada kaitan dengan agama. Bukan dengan kaitan dengan yang lain. Saya tidak yakin ada kaitan dengan kriminal. Karena yang turun itu hanya imigrasi, bukan internal security acts. Kalau dia mulai berhubungan kejahatan, maka yang turun itu ISA. Tapi ini soal administrasi. Cukup jelas di sana ya. Ya, ini soal administrasi, makanya ada immigration power. Jadi imigrasi itu punya kekuasaan sendiri. Supaya sebelum orang masuk lebih jauh ke dalam satu negara, dia bisa menolak dan memulangkan. Tidak ada kaitan dengan agama dan materinya ya? Ada hubungannya dengan itu. Karena dia tidak lihat status orang. Dia hanya melihat ini orang boleh atau tidak. Nah kalau kita merasa dirugikan, jelas sudah ada jalur diplomatik. Tetapi jangan kita tuntut lebih banyak karena dia negara berdaulat, dia boleh kasih alasannya dan boleh tidak, dan itu diatur oleh hukum internasional. Pak Kiai, kalau soal agama ini ulama boleh berbicara juga, perlakuan terhadap ulama. Izin, saya mau menanggapi masalah Bang Kapitra. Saya sepakat Bang mengenai Abang bilang bahwa setiap negara itu punya perspektif masing-masing soal bagaimana orang masuk atau keluar.
Nah, mengenai Singapura, saya rasa ada memang lagi bersih-bersih mengenai isu terorisme, isu radikalisme. Termasuk ada beberapa orang yang abang tadi sebut, dan itu ada yang saya ketahui juga bahwa ada mufti ini yang memang terkenal radikal, dan itu betul-betul di-ban di Singapura. Nah, dalam tanda kutip, abang bilang setiap negara itu punya perspektif. Di Indonesia mungkin bisa santai-santai aja. Tapi di Singapura belum tentu. Itu yang maksud saya. Oke. Agar isu ini kemudian tidak bergulir liar, mungkin apa yang bisa disampaikan Prof. Ivan? Jadi, baik, kasus ini membuka mata kita agar jangan kita dengan mudah berspekulasi tentu. Setiap negara punya kedaulatan dan setiap negara tentu menolak yang namanya aksi teror. Tidak ada negara yang menyetujui hal itu. Kehadiran Ustadz Sama bukan sebagai ulama menjadi perhatian bagi Singapura karena di beberapa negara juga sudah dimelakukan ban, sudah ditolak. Jadi Singapura mengambil analogi pada saat dia berada di Eropa, di Hong Kong, di Timur Leste, ya itu. Tetapi kita tidak bisa mencap beliau karena ulama. Ya, dia hadir bukan untuk ceramah tadi dikatakan, dia hadir sebagai pribadi pulang kampung membawa keluarganya, akan tetapi yang memberikan jawaban secara cepat dari nota diplomatik dari duta besar kita di Singapura untuk menjawab jangan ada spekulasi atau yang masuk angin untuk kemudian merembet kemana-mana. Tetapi yang pasti setiap negara, tidak ada negara yang menyetujui aksi teror apalagi agama. Hanya saja semua agama ada oknum yang melakukan itu. Ada semua bangsa ada yang melakukan. Olehnya itu negara harus kuat. Kita harus hadir mencerahkan dan mencerdaskan kepada masyarakat agar mereka memahami. Jangan, kata Abang Eji tadi, jangan salah paham dan pahamnya yang salah. Saya kira demikian. Di dalam agama Islam, kalau kita datang ke sebuah rumah, orang punya rumah itu berhak untuk menerima kita atau menolak kita. Dan kalau seandainya kita datang ke sebuah rumah, lalu si pemilik rumahnya menyuruh kita balik, kita balik. Cuma kita juga punya hak, jadi yang punya rumah berhak untuk menerima dan menolak. Nah, saya kalau seandainya ditolak oleh pemerintah Singapura, saya juga berhak untuk bertanya, kira-kira kenapa saya ditolak? Kenapa saya perlu bertanya? Supaya tidak terjadi keributan dan kegaduhan serta kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. So, saya menginginkan jangan sampai karena peristiwa ini hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura terganggu begitu. Oleh karena itu saya minta supaya pemerintah Singapura memberikan klarifikasi dan penjelasan sejelas-jelasnya sehingga masyarakat paham dan hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura bisa terjaga dan dipelihara. Implikasinya Pak Kiai. Ini besar, maaf saja ya. Saya terus terang saja. Kalau ini tidak diselesaikan secara baik ya, hubungan kita dengan Singapura bisa terganggu. Dan kita membutuhkan Singapura, Singapura membutuhkan kita. Oleh karena itu bagi saya, rusaknya hubungan baik antara Indonesia dengan Singapura itu menurut saya kerugian bagi kita semua. Oleh karena itu saya minta betul kepada pemerintah Singapura dan pemerintah RI supaya menyelesaikan kasus ini dengan sebaik-baiknya, dengan searif-arifnya, sehingga hubungan baik kita antara Indonesia dengan Singapura bisa terjaga dan pelihara bagi kebaikan kita semua, serantau. Terima kasih. Kalau dalam pandangan hukum saya, itu pasti terkait soal agama. Karena UAS orang tahu aktivitasnya pendakwah dan membicarakan dakwah Islam. Sementara di tetangga Singapura, Malaysia dan Brunei, dia diterima baik, bahkan jadi associate professor. Kenapa di Singapura ditolak? Apa dasarnya? Maka akal sehat menjawab ini pasti kebencian kepada satu yang dianut oleh Abdul Somad sebagai pendakwah, yaitu agama Islam. Jadi stereotipnya ini anti-Islam. Sebenarnya begitu. Jangan digiring ke situ, jangan kau Bang. begitu, gua ngomong sama kau. Gak ada urusan sama kau. Jangan digiring diam, ke udah Islam. tadi waktu kau ngomong diam. Ini udah penutup, udah personal, Bang. Kau ini kita berdiskusi secara etika. ganggu aja kau. Jadi kalau konteksnya bukan agama, apa alasannya? Kan nggak ada, dia nggak punya catatan dari kriminal. Dan ini juga yang periksa sebagai imigrasi. Jadi oleh karena itu, saya ingatkan melalui semua yang ada di sini, terutama Presiden Jokowi yang sudah sangat bagus, maksud saya aktif mengingatkan, tingkatkan nota protesnya.
tingkatkan, panggil tuh duta besar Singapura. Kenapa begitu? Kenapa nggak dijawab-jawab? Dari duta besar Indonesia kok nggak dijawab-jawab? Apa urusannya gitu? Masih proses tadi, Bang Egy. Ya itu keterlaluan kan, by phone aja kan bisa. Oke. Presiden telepon Perdana Menteri di Singapura, Kalau bisa. dia nota diplomatik kan dijawab tertulis. Iya, tapi masalahnya kok lama sekali, bro. Gimana? Itu presiden Kita tunggu, Singapura Bang itu orang Islam. Ya apalagi orang perempuan. Jadi bukan soal anti Islam. Jadi bukan. gini lah, pikiran Itu saya, Habib lagi, Habib saudara-saudara lagi. yang terhormat semua Suaminya. ini, pemirsa juga yang mendengarkan TV One ini yang melihat, kita ini sedang berada dalam satu situasi, ada yang dalam catatan demokrasi ini yang anti sama Islam. Gitu. Itu poin penting menurut saya. Terima kasih. Izin, Bang, kita di sini nggak ada yang anti sama Islam, Bang. Abang kenapa selalu menggiring-giring opini ini kita itu benci sama Islam? Bahkan Singapura yang presidennya Islam, berhijab, suaminya Habib, dibilang anti-Islam. Itu kan nggak benar, Bang. Kalau itu pertanyaan kau, kenapa juga dilarang masuk dalam bersomat? Dia pendakwah. Ya berarti dia tahu bahwa somat itu... Berarti itu kesimpulan kau. Ya kan kesimpulan, Nggak Bang. punya hak kesimpulan kau. Yang Kenapa berhak nggak boleh, jelaskan Bang? Pak Singapura. Enggak, Udah. ini kan spekulasi Ini logika. aja. Kalau ngerti osjubedil kok, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil kok. Nggak begini cara berpikirnya kau. Ini kan spekulasi, ya. Oh, ini karena dia ustadz. Ini bukan, enggak juga. Karena yang mempertindak itu imigrasi, bukan Isa. Kita tunggu aja dijawab enggak. Pak Kiai, Pak Abu ya, emang tamu boleh berhak bertanya. Tuan rumah juga punya hak tidak menjawab. Kalau nggak suka, nggak usah datang ke sana, nggak usah mendatangi rumah orang. Apalagi sudah suruh balik. Zaman Rasulullah kalau masuk rumah harus pakai assalamualaikum. Kalau nggak jawab assalamualaikum, balik. Tamu harus tahu diri balik tanpa question, tanpa reasoning, tanpa argumen. Nah, itu sistem Islam. Logika rumah kurang tepat, brother. Karena ini negara. Lah, negara itu ada paspor. Apalagi Dan negara. tidak diperkenankan soal visa. Masuk-masuk aja. Iya, tapi itu dia loh. bukan tanpa border. Rumah ini. Nah, Anda harus, Bung, Anda harus tahu ini bukan tanpa border. Meskipun tanpa visa, ada immigration. Baik, Imigrasi itulah yang punya penjelasan dari otoriti. pemerintah Singapura. Boleh Bapak-bapak. masuk atau tidak. Mengenai Itu masalahnya. alasan nampaknya kita tahan dulu, kita tunggu nanti bagaimanakah pernyataan resmi dari pihak Singapura. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subhadro Syafei. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati dan sama kita cintai, wabil khusus juga kepada para narasumber yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya yang sudah tidak asing lagi di layar kaca kita. Ada Bung Egy, ada Ki Anwar, dan juga ada Bung Irfan, ada Pak Kapitra, ada Habib Hussein. Semuanya insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita. Memang apa yang dialami Ustaz Abdul Somad akan menyentuh seluruh anak bangsa. Kalau kita berbicara agama, semuanya pasti akan tersentuh. Kita pun semua sama-sama ingin menjaga keharmonisan sebagai anak bangsa. Dan peristiwa ini sesungguhnya adalah akan memberikan satu nilai kritik buat kita. Bagaimana sekarang kita anak bangsa harus menjadi bangsa yang berkualitas. Ketika kita berhadapan dengan kedaulatan satu negara, tentunya pun kita akan di situ akan bisa terpojokkan. Siapapun kita, dimanapun kita, dengan pangkat status sosial apapun kita, setiap negara, bahkan setiap individu punya kedaulatan tersendiri. Tapi di samping kedaulatan, kita pun berbicara hubungan antara manusia harus punya moral. Moral ini yang harus kita jaga. Dan moral itu yang harus kita pelihara. Apakah karena cuma gara-gara satu gelintir satu orang, antara anak bangsa ASEAN-nya harus pecah. Kita tidak ingin seperti bangsa Rusia dan Ukraina. Kita harus bisa menjaga hal yang sedemikian. Apapun latar belakang Ustaz Abdul Somad, setiap orang punya catatan.
Dan setiap di antara kita punya yang namanya pasti ada kekurangan. Orang tahu saya hidup dari zaman Orde Baru. Bagaimana kondisi ketika itu saya menghadapi situasi politik. Janganlah kita membuka kekurangan kita dengan orang lain sehingga orang meremehkan kita. Ini yang paling saya ngerikan. Jangan kita membuka kekurangan kita kepada orang lain yang nanti orang lain akan meremehkan kita. Siapapun yang kurang di antara kita, mari saling kita tutupi. Kita saling jaga. Soal masalah kekurangan dan kelebihan seseorang, itu adalah satu anugerah yang Allah berikan. Ketika kita bicara kebangsaan, ingat pesan Nabi, mana qadaqamul ahda ila sulitu alaihim adwu. Satu bangsa, satu negara, satu kaum bisa akan diinjak-injak oleh bangsa lain karena kaum itu sendiri yang tidak punya komitmen. Kita sudah kehilangan integritas. Ini jawaban nyata. Kalau sampai seseorang yang setingkat Abdul Somad, bayangkan di sini dianggungkan. Orang sini kita menghargai. Bahkan satu sisi juga ada orang yang membutuhkan. Bahkan tadi sampai dikawal oleh Pak Polisi. Artinya kan orang ini dihargai. Tapi kenapa di luar sana tidak dihargai? Bukan kita minta penghargaannya. Walaupun dia datang seperti ke orang biasa. Bukan tujuan untuk berdakwah. Setiap orang punya hak. Setiap orang punya hak. Dan itu hak asasi. Dan setiap negara juga punya kedaulatan asasi. Bertemulah antara hak asasi dengan kedaulatan asasi. Maka jawaban yang kita butuhkan adalah sekarang moral asasi. Siapa yang kurang? Pertama kita yang kurang. Oleh karena itu berasumsi yang terlalu panjang, terlalu lebar akan menambah lagi jurang lebar kehancuran kita. Kita tinggal hanya menunggu. Anda bagaimana saudara kita yang ada di Singapura memberikan penjelasan. Andai pun tidak memberikan kejelasan, kita tinggal introspeksi. Apa kekurangan kita? Apakah ada yang harus kita perbaiki? Ini yang perlu kita berbangsa dan bernegara. Bukan kita bertengkar, menyalahkan satu dengan yang lain. Membuka aib bobrok kita sendiri. Akhirnya kita malah ditertawakan oleh orang lain. Kita ingat kasus Derby. Bayangkan pemerintah Australia. Walaupun nyata-nyata dia adalah sebagai bandar narkoba. Dibela sama mereka mati-matian. Semestinya kita pun demikian. Apalagi Ustadz Abdul Somad. Saya nggak ngeliat Ustadznya. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Catatan kriminal tidak ada koruptor, bukan. Mestinya kita harus di mata mereka kita bela. Kalau setingkat beliau aja diremehkan, apalagi nanti ke Anwar, saya dan Bung Irfan, juga Habib ketika di sana. Apa kita nggak diremehkan? Jangan kita meremehkan diri kita di hadapan orang lain. Orang lain akan meremehkan kita. Oleh karena itu terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan wacananya, memberikan kecerdasannya, memberikan wawasannya. Inilah bagi kita semua, tinggal kita genggam tangan. Benahi kita, tingkatkan integritas kita sebagai anak bangsa di mata dunia. Mudah-mudahan insya Allah peristiwa ini akan menjadi jawaban yang besar buat ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumaridho wal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Kiai Sumarno Safi, agar ulama ini tetap bisa melakukan syiar Islam di seluruh penjuru dunia ini, apa sebaiknya harus dilakukan ke depannya? Kedepannya adalah yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga nilai Islam kita sendiri. Kita menjaga nilai Islam kita sendiri. Kalau kita berbicara masalah aliran, semua agama punya aliran. Yang penting kita lihat bagaimana keutuhan bangsa dan negara kita. Dengan sila pertama kita jaga ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kita juga harus sadar, ketuhanan yang Maha Esa tidak akan bisa berjalan tanpa nilai agama. Bagaimana orang mau mengesahkan Tuhannya kalau mereka tidak ada pengabdiannya? Justru ketuhanan Maha Esa itu dijawab dengan adalah pengabdian. Dengan beribadah. Siapa yang mengajarkan ibadah? Adalah agama. Baik itu Islam, baik itu Kristiani, baik itu Buddha maupun Konghucu dan Katolik, itu sama. Adalah mereka mengesahkan Tuhan mereka. Cuma caranya kita yang berbeda. Nah ini yang perlu kita pertegas di sini. Kalau kita berbicara ke depan tentang Islam, di negara kita, insya Allah Islam tidak akan pernah hilang. Insya Allah Islam tidak akan pernah hilang. Kenapa? Selagi ada Pancasila. Karena Pancasila tidak akan lahir tanpa Islam. Ketika Islam ingin dihancurkan, berarti Anda sama juga ingin menghancurkan Pancasila.
Dan apabila Anda ingin menghancurkan Pancasila, maka Anda akan menghancurkan Islam. Dua-duanya saling berkaitan. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Safei, Bang Egy Sujana, Pak Kiai Anwar Abbas, kemudian tadi Ustadz Abdul Somad juga terima kasih. Ya, terima kasih juga Prof. Irfan, terima kasih Bung Kapitra, terima kasih juga Bang Hussein. Pemirsa, kami tadi juga berterima kasih atas hadirnya Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Sekali lagi perlu diketahui pemirsa, tim catatan demokrasi telah mencoba mengundang perwakilan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Bapak Anil Nayar. Namun sayang sekali hingga akhir acara beliau berhalangan hadir bergabung bersama kita semua. Kita akhiri catatan demokrasi hari ini, kita tunggu nanti bagaimana pernyataan resmi dari pihak Singapura. Saya Maria Segar. Saya Andromeda Merkuri, selamat malam, sampai jumpa.